Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Injil Yohanes pasal 21, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pinggir danau Galilea. Pada ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini keteladanan kepemimpinan yang diberikan oleh Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah guru, dia adalah sang pemimpin, tetapi dia melayani murid-muridnya. Dia adalah Allah, sungguh-sungguh dia adalah Allah, tetapi dia mau melayani murid-muridnya. Luar biasa, saudara-saudara. Ketika murid-muridnya dalam tekanan yang berat, saudara-saudara, Yesus sekali lagi tidak datang dengan marah, dengan menunjuk-nunjuk kesalahan mereka, dengan menghakimi mereka sedemikian rupa, tidak. Tapi dengan lembut dia datang untuk mengangkat mereka, menguatkan kembali iman, kepercayaan mereka, untuk terus bersemangat melayani Tuhan, untuk terus berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, Yesus melayani murid-murid. Hal yang kurang lebih sama dapat kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasal 24, apa yang terjadi kepada Kleopas dan temannya. Pada hari di mana waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, pada hari pertama, Kleopas dan temannya pulang ke kampung mereka di Emmaus. Di tengah jalan ada seseorang yang kemudian ikut dengan mereka sambil mengobrol tentang apa yang baru saja terjadi, yaitu kebangkitan Yesus. Tetapi mereka tidak kenal siapa orang itu. Sampailah mereka di kampung yang mereka tuju itu, yaitu di Emmaus. Hari sudah petang. Lalu kemudian Kleopas dengan tulus hati, dengan sangat mendesak, mengajak teman seperjalanannya itu untuk singgah di rumahnya pada malam itu, karena hari sudah malam. Pada ayat yang ke-28 dikatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju itu, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, ketika Yesus dijamu, disambut di dalam rumah Kleopas, Yesus tidak tinggal duduk manis, saudara-saudara, minta, menunggu dilayani, tidak. Tetapi justru Yesus bangkit, dia yang melayani seisi rumah. Luar biasa. Sekalipun dia adalah tamu undangan, bahkan sekalipun dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, kita melihat setiap pribadi yang membuka hati,
membuka diri, membuka rumahnya untuk Tuhan, saudara-saudara, ingat, Tuhan tidak seperti tamu yang minta dilayani, tetapi justru Tuhan bangkit untuk melayani seisi rumah, menjaga, melindungi, menghiburkan, menyehatkan, memberi semangat yang baru kepada seisi rumah. Luar biasa. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya, saudara-saudara. Biarlah kita dengan tulus ikhlas mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan kita tahu pasti Dia juga melayani kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.